Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih dengan roti. Kalian bisa lihat ini lembut-lembut banget. Mini-mini mungil ya. Ini adalah bubble bread karena bentuknya itu bulat-bulat-bulat seperti gelembung-gelembung sabun. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil. Ini adalah roti yang super-super paling mudah sedunia cara pembuatannya dan anti gagal. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Yuk, langsung aja ya. Bahan-bahannya sangat sederhana. Ini kalian bisa lihat di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian air susu yang hangat. Di sini Mama Eji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah dengan cairan. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, kemudian garam, ragi instan, dan tadi margarin ya. Sorry kebalik. Kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi ya. Sekarang jika kalian ragu, raginya bisa dituangkan aja ke cairan susu yang hangat. Susunya bisa susu UHT, tapi ingat, asalkan hangat. Jadi kalian bisa hangatkan dulu, tidak terlalu panas, agar raginya tidak mati. Dalam pengolahan bubble bread ini akan kita gunakan metode killer soft bread. Seperti apakah? Ikutin aja ya. Nah, ini kita masukkan dulu tepung terigu protein tingginya. Kemudian masukkan air susu yang udah bercampur dengan ragi tadi. Lalu masukkan gula pasir, aduk lagi, kemudian garam, kita aduk kembali. Jadi dengan hanya mengaduk saja ini sebenarnya udah oke ya, nggak masalah. Karena kita juga tidak menguleni ataupun menggunakan mixer. Tapi di setiap pembuatan roti itu Mama Eji paling suka kalau bisa menyentuh adonannya langsung. Jadi terserah kalian mau menggunakan tangan atau pakai alat aja, spatula atau pengaduk tadi. Tapi di sini Mama Eji pengen banget ngeremes-remes adonannya, dan ini adonannya agak lunak. Kemudian setelah tercampur tepungnya tidak ada lagi yang tertinggal, masukkan margarin. Kemudian kembali kita remes seperti ini. Jadi dengan meremes ini kita bisa merasakan konsistensi adonannya, juga masih ada nggak tepung yang bergerindil seperti itu ya. Nah kemudian folding dibalik, dilipat, arah melipat dari tepi ke bagian tengah seperti ini. Kalian bisa lihat aja tutorialnya, setiap Mama Eji membuat roti pasti caranya seperti ini ya. Semakin lama kalian folding sambil memutar wadah atau adonannya, nih kalian bisa lihat dia semakin kokoh, tidak terlalu melekat-melekat banget, tapi tentunya belum sempurna ya karena belum kita istirahatkan. Sekarang akan kita istirahatkan dulu 60-90 menit. Di sini Mama Eji 90 menit. Kalau 90 menit lebih baik lagi karena kan nggak ngulen ya, jadi glutennya terbentuk lebih sempurna. Nah sekarang kita kempiskan tadi, taburi permukaan dengan terigu, permukaan papan kerja dengan terigu. Kemudian kita pipih-pipihkan adonannya. Jika masih terasa agak melekat bisa ditaburi sedikit. Permukaan adonan dengan terigu, dengan rolling pin kita pipihkan, ketebalannya sedang, secukupnya aja, tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Nih, jadi ini adalah roti paling termudah, sudah paling pakai ter pula sedunia. Sekiranya udah pipi, oh ya, dengan rolling pin ini juga membantu menghaluskan permukaan adonan. Jadi sekaligus menindas gelembung-gelembung udara yang terjebak. Setelah itu kita potong-potong. Nah, untuk potongannya ini sesuai selera aja. Namanya juga gelembung sabun atau gelembung-gelembung udara atau gelembung air. Jadi gelembungnya pastinya ada yang kecil, ada yang besar, atau kalau kalian mau buat sama besar semua nggak masalah. Di sini Mama Eji sih ada yang kecil, ada yang besar ya. Tuh, ini kita potong dulu. Jadi akhirnya bentuknya persegi. Ada yang persegi, ada yang non simetris. Nah ini kita singkirkan dulu. Sekarang setiap bagiannya kita bulatkan. Jika melekat bisa tambah sedikit dengan terigu. Jadi konsistensi adonan ini cenderung lunak ya, tidak keras atau kering. Nih semuanya kita bulatkan dulu.
Jika agak sedikit melekat, beri sedikit aja permukaan papan kerja dengan terigu. Tuh, kalian bisa lihat caranya. Semua bagian tepi kita ketengahkan. Ini hasilnya permukaannya mulus banget. Jadi untuk istirahat juga tergantung suhu ya. 60-90 menit, sekiranya 60 menit belum mengembang, bisa ditambahkan lagi. Yang pasti harus mengembang. Nah, di sini Mama Eji menggunakan baking sheet yang non-stick. Kalian boleh menggunakan baking paper ataupun olesi loyang dengan margarin, taburi sedikit dengan terigu. Oke ya, nah sekarang siap kita susun. Nah, untuk susunannya ini juga jangan terlalu rapat. Jadi sisakan beberapa senti agar nanti jika mengembang lagi gak saling tabrakan atau bentuknya nanti tidak terlihat. Jadi ada space ya. Ini dia hasilnya, siap kita proofing yang terakhir sebelum masuk di oven. Ini kita proofing 45 menit atau sampai mengembang 3 kali lipat sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah udah mengembang, kita olesi permukaannya. Di sini Mama Eji hanya menggunakan 1 sendok teh susu bubuk yang ditambahkan dengan beberapa tetes air. Yang pasti setiap pengembangan harus disesuaikan juga dipengaruhi oleh suhu ruangan ya. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 20 menit, masukkan rotinya, siap kita panggang. Untuk pemanggangannya, waktunya 20-25 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Karena setiap oven itu berbeda. Jadi kalian lihat aja, nih udah matang nih. Kalau tingkat kematangannya itu seperti ini, golden brown, tidak terlalu coklat tua ya. Karena kalau kelamaan kalian membakar itu akan keras rotinya. Nah, selagi hangat olesi permukaannya dengan butter atau margarin biar lebih gurih lagi. Oh ya, ini juga bisa loh diberi isian. Kalian boleh isi dengan apa aja, coklat, keju sesuai selera. Sekalian nih bisa lihat ya betapa lembut dan seratnya itu. Tuh, dipencet-pencet akan kembali lagi seperti semula. Tanpa telur, tanpa penambahan bahan roti lainnya, dan kita menggunakan 1 kali proofing aja. Jadi metode dengan 1 kali proofing dalam jangka waktu tertentu 1 jam atau 1 jam lebih sampai 90 menit, itulah yang disebut dengan metode killer soft bread. Maksudnya di sini 1 kali proofing sebelum kita shaping atau sebelum kita bentuk. Nah, setelah dibentuk tentunya sebelum di oven, semua roti harus dikembangkan dulu atau di proofing atau diistirahatkan agar melembung dan hasilnya lembut. Oke, nah ini dia, coba kita buka lagi, sangat lembut. Oke ya, tidak berasa udah selesai resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.